Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Selain apa kabar, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, karena support teman-teman akan sangat membantu kami dalam membuat konten-konten dan mengembangkan channel ini. Selain menanyakan kondisi kabar kamu, kami juga ingin tahu kondisi kabar dari hati kamu. Gimana kondisi kabar dari hati kamu? Apakah semua baik-baik saja? Atau ternyata kondisinya tidak baik-baik, bahkan hancur berkeping-keping? Kita semua tahu bahwa kondisi perasaan terkadang berkecamuk ya teman-teman. Bisa up and down dalam waktu yang sedemikian singkat. Selain itu, ada banyak faktor juga yang dapat membuat perasaan kita naik dan turun. Bukan hanya sekedar faktor percintaan, tetapi hal-hal dalam kehidupan juga bisa membuat kita mengalami perasaan yang kadang baik, kadang enggak. Kadang kita merasa kehidupan ini sangat kita cintai, tapi kadang kita sangat membenci kehidupan ini. Gak ada yang salah dari itu, karena kita semua hanya manusia biasa. Kita semua pasti pernah mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi juga tidak semua kondisi tidak menyenangkan. Yang pasti, baik atau buruknya sebuah kondisi selalu memberikan kita sebuah pelajaran yang berarti. Jadi apapun kondisinya, kita akan selalu bilang masih untung. Bahkan kalau kecelakaan motor pun masih untung, cuman lukanya lecet-lecet aja. Masih untung kalau cuman kaca spionnya yang mengok. Jadi dalam kehidupan ini kita selalu mendapatkan sesuatu, dan selalu masih ada untungnya bagi kita sendiri. Hari ini saya menemukan sebuah quote yang menarik, yang sengaja saya angkat menjadi sebuah tema pada malam hari ini. Quote-nya berbunyi seperti ini: kamu boleh memaafkan dia yang sudah menyakitimu, tapi jangan pernah lupa atas pelajaran yang diberikannya. Di dalam hidup, kita tidak pernah tahu kita dipertemukan dengan orang yang tepat atau dengan orang yang salah. Kita hanya bisa mencoba, menjalani, memberikan yang terbaik, lalu kita lihat apakah hasilnya juga yang terbaik atau tidak. Dan seringkali dalam dunia percintaan tentu tidak ada hubungan yang sempurna. Sangat sedikit orang yang satu kali pacaran bisa langsung goal menikah. Di dalam dunia pertemanan saya tidak memiliki begitu banyak teman. Tetapi dari sekitar 10-20 orang, hanya ada satu orang yang berhasil dalam satu kali pacaran dan menikah. Biasanya tentu akan ada putus lalu mencari yang baru, ada putus lalu nyambung, ada juga yang akhirnya tidak menikah, dan sebagainya. Tentu hidup itu pilihan. Di awal biasanya semua terasa indah, karena namanya PDKT katanya adalah masa-masa terindah dalam momen pendekatan dan awal-awal momen pacaran. Tapi seiring waktu biasa kenyataan-kenyataan mulai terkuak, dan kita mulai tahu nih, oh pasangan kita tuh begini, oh pasangan kita tuh begitu. Selain itu juga
kita bisa tahu juga bahwa ada hal-hal yang mungkin ternyata kurang cocok. Yang awalnya semua diusahakan dicocok-cocokin, tapi ternyata akhirnya kita harus jujur bahwa ada sebagian hal yang memang tidak sesuai. Dan juga dalam sebuah hubungan terkadang ada rasa sakit yang disakiti, ada juga sakit yang merasa tersakiti. Jadi ada dua orang yang disakiti dan yang tersakiti. Kita tidak pernah bisa menjudge siapa yang merasa disakiti dan tersakiti, karena akan selalu ada dua versi cerita dari kedua orang yang pada umumnya di akhir cerita akan mementingkan egonya masing-masing. Dan kalau disambungkan pun akan terlalu banyak ego yang muncul, akan merasa kalau dia tidak memberikan yang terbaik, dia tidak berjuang dengan maksimal dan sebagainya. Terlepas dari itu, tema hari ini mengajarkan kita bahwa terkadang kita bisa disakiti, kita bisa dikhianati, terlepas dari apapun alasan. Tetapi ketika kita berpisah, kita harus bisa memaafkan mereka. Karena memaafkan itu adalah kemenangan yang sejati bagi diri kita sendiri. Memaafkan itu bukan tentang orang lain. Saya mendengar beberapa kali video di TikTok maupun di YouTube, bahkan di Instagram juga ada. Memaafkan itu adalah tentang diri kita sendiri, bukan tentang kita mengampuni orang lain, tapi tentang kita berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin di akhir cerita berpacarannya tidak berakhir dengan baik, teman-teman boleh coba untuk belajar memaafkan. Saya juga tahu bahwa memaafkan tidak mudah, karena saya sendiri dari pacaran pertama dan pacaran kedua saya butuh sekitar 6 tahun. Tentu itu bukan waktu yang mudah juga, tapi ternyata itu waktu-waktu yang memang diperlukan. Jadi tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Selain memaafkan, kita harus juga mengingat apa saja pelajaran yang sudah diberikan di dalam hidup ini, sehingga ketika kita memulai suatu hubungan yang baru, kita tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang lama. Kita tidak pernah tahu dalam hidup kita akan dipertemukan dengan orang yang seperti apa, tetapi setidaknya kita bisa memberikan yang terbaik, memberikan yang semaksimal mungkin, dan sisanya biarkan Tuhan yang menentukan apakah dia memang jodoh yang tepat untuk kita atau bukan. Dan yang pasti yang Tuhan kasih adalah jodoh yang terbaik untuk kita. Mungkin awalnya menyedihkan, menyakitkan, membuat kita terluka, banyak air mata yang akan turun dikarenakan rasa sedih dan rasa sakit yang ada. Tetapi ya itulah hidup. Hidup harus terus dijalani, dan menemukan seseorang yang tepat memang tidak mudah. Apakah teman-teman punya pengalaman tentang kisah asmara yang diputusin? Kalau punya, silahkan tuliskan cerita teman-teman di kolom komentar. Kami akan sangat senang mendengar cerita teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk mensupport sosial media kami yang lain di Instagram dan juga TikTok di @renungankata.id. Kalau punya cerita boleh DM juga di Instagram. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita hari ini sampai pada akhirnya. Support terus kami dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Nantikan video-video kami berikutnya. Terima kasih.